Oke, kita kembali lagi. Kali ini kita punya bahan yang sangat menarik dari Anda, sebuah analisis tentang kitab Ibrani atau Perjanjian Lama, tapi kita nggak akan bahas dari sisi teologi sama sekali. Betul. Sumber yang Anda berikan ini justru membedahnya kayak dokumen politik, sebuah karya sastra. Jadi misi kita simple aja. Kita mau coba bongkar, menurut analisis ini, kenapa sih sebenarnya teks ini ditulis? Dan gimana ceritanya ia bisa jadi salah satu tulisan paling berpengaruh di dunia? Benar sekali. Analisis ini tuh pada dasarnya minta kita untuk menekan tombol jeda. Jeda pada semua yang kita pikir kita tahu tentang kitab suci. Oke. Lupakan dulu deh soal wahyu ilahi, dan kita coba lihat teks ini sebagai produk zamannya. Sebuah karya yang, menurut argumen di sini, dirancang dengan sangat cerdas untuk melegitimasi seorang raja. Menyatukan bangsa yang, porak-porakan, dan menciptakan sebuah identitas yang baru. Oke, mari kita mulai dari misterinya dulu. Kita semua kan kayaknya tahu ya cerita-cerita besarnya. Iya. Dimulai dari penciptaan, Adam dan Hawa, terus Bahtera Nuh yang menyelamatkan dunia dari banjir besar. Betul. Terus sekitar 2000 tahun sebelum Masehi muncul Abraham yang bikin perjanjian sama Tuhan, lalu turun ke Ishak dan cucunya Yakub yang namanya diubah jadi Israel. Dan ceritanya terus bergulir kan. Yusuf dijual ke Mesir, akhirnya jadi orang besar di sana. Bangsa Israel pindah ke Mesir, lalu jadi budak. Sampai akhirnya muncul Musa. Nah, Musa. 10 tulah yang mengerikan itu. Dan eksodus besar-besaran keluar dari Mesir. Setelah itu, Yosua menaklukkan tanah Kanaan, lalu ada era hakim-hakim, sampai akhirnya bangsa Israel minta raja. Minta raja, yaitu Saul yang kemudian digulingkan oleh Daud. Kronologi yang sangat kuat dan dramatis. Disinilah sumber yang Anda berikan ini bisa dibilang melempar bom pertama. Haha, iya. Ternyata hampir tidak ada bukti arkeologis atau catatan sejarah dari peradaban lain yang mendukung semua peristiwa itu sebelum zaman Raja Daud. Betul. Gak ada sisa-sisa Taman Eden, nama Abraham, Ishak, Yakub gak pernah muncul di catatan manapun di luar Alkitab. Dan yang paling mengejutkan mungkin ini bangsa Mesir kuno itu pencatat yang sangat teliti. Oh iya, mereka mencatat semuanya. Semuanya. Tapi di arsip mereka, gak ada satu kata pun tentang 10 tulah yang melumpuhkan negeri mereka. Gak ada catatan tentang tokoh bernama Musa. Serius? Apalagi soal perginya ratusan ribu budak Ibrani, bukti-bukti konkret dari luar tuh baru mulai muncul dan cocok sama Alkitab di era Raja Daud. Jadi ini memunculkan satu pertanyaan besar. Iya. Kalau ini bukan laporan sejarah, lalu tulisan ini apa sebenarnya? Jawaban yang ditawarkan sumber ini cukup radikal. Teks ini bukanlah sejarah, tapi juga bukan fiksi. Ini adalah sebuah kosmologi. Kosmologi. Oke, apa maksudnya itu? Semacam cetak biru untuk menjelaskan cara kerja alam semesta, tatanan sosial, dan tempat kita di dalamnya. Dan semuanya itu dibuat untuk tujuan politik. Kalau dibaca lebih teliti, kisah-kisahnya bahkan nggak selalu nyambung. Daud misalnya nggak pernah sekalipun menyebut Musa. Oh, iya juga ya. Seolah-olah ini tuh modul-modul cerita yang sengaja dirangkai. Oke, jadi kalau kita lihat gambaran besarnya, kenapa raja-raja kuno mau repot-repot bikin tulisan kayak gini? Nah, para penulis ini berpendapat ada 3 alasan utama. Pertama, legitimasi. Legitimasi. Untuk mengesahkan kekuasaan mereka. Ingat, Daud itu kan merebut tahta dari Saul. Dia punya masalah citra yang serius. Betul. Dia butuh cerita yang menunjukkan bahwa Tuhannya ada di pihaknya. Oke, itu yang pertama. Terus? Kedua, kohesi. Kerajaan Daud itu kayak kumpulan pecahan keramik. Isinya ada nomaden, pengungsi, bahkan tentara bayaran. Gimana cara merekatkan semua itu jadi satu bangsa yang solid? Anda butuh cerita bersama. Tepat. Dan yang ketiga, diferensiasi. Cara termudah untuk memberitahu orang siapa diri mereka adalah dengan memberitahu siapa musuh mereka. Kita bukan orang Mesir. Kita bukan orang Kanaan. Persis. Jadi, Daud punya masalah besar. Dia butuh legitimasi, persatuan, dan identitas. Dan menurut analisis ini, cara dia memecahkannya benar-benar jenius. Gimana caranya? Dia nggak menampilkan dirinya sebagai raja prajurit yang haus darah atau raja pendeta yang suci. 2 tipe pemimpin yang umum waktu itu. Melainkan? Dia membranding dirinya sebagai raja penyair pertama di dunia. Raja. Penyair. Ya, sosok yang sensitif, musisi, penulis mazmur,
Ini manuver PR yang brilian. Gimana mungkin orang puitis kayak gini tega membunuh Saul? Ini mengubah narasinya. Wow. Dan yang lebih penting, ini menghubungkan legitimasinya langsung ke Tuhan. Tunggu. Gimana caranya? Apa hubungan antara menjadi penyair dengan legitimasi ilahi? Karena Tuhannya, Yahweh, dalam kisah Kejadian juga adalah Tuhan penyair. Oh, coba perhatikan lagi. Tuhan nggak membangun dunia dengan tangannya. Dia menciptakannya dengan kata-kata. Jadilah terang. Ya, maka terang pun jadi. Dia berfirman, dan alam semesta muncul. Kayak seorang penyair yang menciptakan dunia melalui syairnya. Jadi, argumennya adalah Alkitab ini jadi kisah tentang persahabatan antara dua penyair, Tuhan dan Daud. Wow. Oke, itu perspektif yang benar-benar baru. Tuhan sebagai penyair dan Daud sebagai mitra kreatifnya. Lalu bagaimana hubungan ini diresmikan? Melalui serangkaian perjanjian atau covenant, ada 4 yang utama. Perjanjian dengan Nuh itu bersyarat. Bersyarat, oke. Tuhan nggak akan menenggelamkan dunia lagi jika manusia nggak keterlaluan jahatnya. Lalu Abraham. Dengan Abraham juga bersyarat. Keturunanmu akan jadi bangsa besar jika kalian setia. Kemudian dengan Musa, sama, bersyarat. Aku akan melindungimu jika kamu mengikuti 10 perintah Allah. Semuanya pakai jika maka. Betul. Tapi ada yang keempat kan? Dengan Daud. Nah, disinilah kuncinya. Perjanjian dengan Daud itu tidak bersyarat. Oh. Tuhan berjanji bahwa dinasti Daud akan selamanya memerintah Israel. Titik. Nggak ada jika. Jadi ini final ya? Menurut interpretasi ini, disinilah pencarian Tuhan akan sahabat sejati berakhir. Kosmologi ini mencapai puncaknya pada Daud. Sejarah Alkitab dalam kerangka ini selesai. Legitimasi Daud teratasi. Dia bukan lagi perebut tahta, tapi raja penyair pilihan Tuhan. Tapi itu baru setengah dari masalahnya. Betul. Tadi Anda bilang kerajaannya itu seperti pecahan keramik. Bagaimana cara menyatukan semua kelompok yang berbeda itu menjadi bangsa Israel? Disinilah kita melihat kejeniusan politiknya melalui proses yang disebut sinkronisasi. Sinkronisasi? Ini kayak merger perusahaan, tapi untuk mitologi. Anda punya suku A yang menyembah dewa Gunung Abraham, suku B dengan pahlawan mereka Ishak, dan suku C dengan leluhur mereka Yakub. Oke. Untuk menyatukan mereka, Anda nggak menghapus cerita mereka. Anda membuat narasi baru di mana Abraham adalah ayah Ishak dan Ishak adalah ayah Yakub. Oh, jadi tiba-tiba mereka semua satu keluarga? Tiba-tiba, 3 suku yang berbeda punya satu silsilah keluarga, satu sejarah bersama. Jadi Abraham, Ishak, dan Yakub dalam analisis ini bukanlah tokoh sejarah, melainkan simbol dari 3 kelompok besar yang disatukan dalam satu pohon keluarga fiktif. Tepat sekali. Lalu bagaimana dengan Musa? Namanya sendiri kan nama Mesir. Tepat. Musa atau Moses itu artinya putra dari dalam bahasa Mesir. Kayak di nama Firaun, Rameses, putra Dewa Ra. Analisis ini berpendapat bahwa kisah Musa adalah cara untuk melegitimasi peran para pendeta Mesir di Istana Daud. Kenapa pendeta Mesir begitu penting bagi Daud? Karena Daud ingin sentralisasi kekuasaan, dan itu berarti sentralisasi ritual keagamaan. Dia membangun bait suci di Yerusalem. Sebagai satu-satunya tempat ibadah yang sah. Benar. Siapa yang mengontrol ritual di sana? Para pendeta. Dengan menjadikan pahlawan pembebas Israel, Musa dan Harun sebagai orang Mesir, Daud memastikan loyalitas dari faksi pendeta Mesir yang kuat ini. Masuk akal. Ini juga menjelaskan soal sunat. Persis. Praktik itu berasal dari Mesir dan dikuasai oleh para pendeta Mesir. Dengan menjadikannya tanda keanggotaan wajib bangsa Israel, Daud memberikan kekuasaan besar kepada para pendeta yang loyal kepadanya ini. Oke. Jadi kita punya teks-teks kuno yang luar biasa kuat ini yang berfungsi sebagai alat politik. Pertanyaan besarnya, siapa yang nulis? Nah, itu dia. Para ahli modern menamakannya si Yahwis, karena ia selalu menggunakan nama Yahweh untuk Tuhan. Dan disinilah sumber Anda mengajukan ide yang paling radikal. Yang mungkin mengubah cara Anda membaca semua kisah ini. Benar, mereka melihat pola yang aneh. Dibandingkan tulisan kuno lain dari Mesopotamia atau Mesir yang isinya perang, raja, dan politik, tulisan si Yahwis ini isinya justru soal Soal apa? drama keluarga, pernikahan yang rumit, persaingan antar saudara, cinta yang tragis, masalah antara ibu dan anak. Dan dari situ muncul kesimpulan yang mengejutkan.
Penulisnya kemungkinan besar adalah seorang perempuan. Wow, saya harus berhenti sejenak di sini. Jadi, ada kemungkinan bahwa kitab Kejadian ditulis oleh seorang wanita di zaman itu? Iya, pikiran saya langsung mencoba mencari alasan kenapa itu nggak mungkin. Apa argumen terkuat dari sumber ini untuk mendukungnya? Selain fokus tematiknya pada dunia domestik, argumen lainnya adalah keberanian dan imajinasi tulisan itu sendiri. Si Yahwis ini berani menggambarkan Tuhan dengan cara yang sangat manusiawi, bahkan tidak sempurna. Oke. Nanti kita akan lihat contohnya. Tulisan seperti itu, yang begitu subversif, kemungkinan besar nggak akan diterima jadi bagian kitab suci jika penulisnya bukan seseorang dari kalangan elit tertinggi. Punya perlindungan politik. Tepat, spekulasinya, dia adalah seorang wanita bangsawan di Istana Daud, mungkin putrinya sendiri. Dan ini ada presidennya loh. Oh iya? Penulis pertama yang namanya tercatat dalam sejarah manusia adalah Enheduanna, putri Sargon Agung dari Akkad, sekitar 1000 tahun sebelum Daud. Dia pendeta tinggi dan penyair. Jadi ini bukan hal yang mustahil. Oke, ini benar-benar mengubah permainan. Kalau kita asumsikan penulisnya adalah seorang wanita bangsawan yang cerdas, mari kita lihat lagi cerita-cerita yang kita pikir kita sudah tahu. Kita mulai dari Adam dan Hawa. Oke, lupakan dulu soal dosa asal. Menurut analisis ini, kisah itu lebih mirip komedi domestik atau sitkom ilahi. Sitkom ilahi. Gini detailnya, Tuhan itu nggak sepenuhnya jujur. Dia bilang buah dari pohon pengetahuan itu beracun, mereka akan mati kalau memakannya. Ular justru mengatakan yang sebenarnya. Bahwa mereka nggak akan mati. Betul, mata kalian akan terbuka dan kalian akan menjadi seperti Tuhan. Kenyataannya, Tuhan takut manusia jadi saingannya. Tapi ada detail lain yang lebih penting kan, soal pohon kedua. Tepat, ada pohon kedua yang jarang dibahas. Pohon kehidupan yang memberikan keabadian. Oh, Logika Tuhan sederhana. Kalau manusia yang sudah punya pengetahuan ini juga makan dari pohon kehidupan, mereka akan abadi dan bijaksana. Mereka akan jadi setara dengan Tuhan. jadi pengusiran dari Taman Eden itu bukan hukuman. Tapi tindakan panik. Tuhan pada dasarnya berkata, cepat keluarkan mereka sebelum mereka menemukan pohon keabadian. Dan setelah semua drama itu, setelah Tuhan menghukum mereka, ada satu momen yang sering terlewat. Tuhan membuatkan mereka pakaian dari kulit binatang. Kenapa? Menurut argumen ini adalah tanda penyesalan Tuhan. Dia sadar telah berbuat salah dengan berbohong sejak awal. Ini ide yang sangat radikal. Tuhan yang bisa salah, Tuhan yang fallible. Wow. Pola ini berlanjut di kisah Kain dan Habel. Ini kayak contoh pola asuh yang buruk dari Tuhan. Oke. Tanpa alasan yang jelas, Tuhan menerima persembahan Habel tapi menolak mentah-mentah persembahan Kain. Ketika Kain marah, respons Tuhan dingin dan gak membantu. Tentu saja, ini memicu kecemburuan. Yang berujung pada pembunuhan pertama. Tapi lagi-lagi, ada momen penebusan dari Tuhan kan? Betul. Setelah mengusir Kain, Tuhan memberinya tanda Kain untuk melindunginya dari siapapun. Ini lagi-lagi menunjukkan Tuhan sadar akan kesalahannya. Para penulis ini menarik kesimpulan yang luar biasa, bahwa iman sejati dalam tradisi Yahwis bukannya kepatuhan buta, tapi justru menuntut kita untuk berdebat dengan Tuhan. Berdebat dengan Tuhan. Iya, Karena melalui argumen itulah, Tuhan yang bisa salah ini bisa belajar dan bertumbuh. Abraham berdebat soal Sodom dan Gomora. Musa juga berdebat. Itu bagian dari iman. yang menakjubkan bagi saya adalah bagaimana si Yahwis ini bisa menyampaikan drama yang begitu kompleks dengan sangat sedikit kata. Nah, itu adalah kejeniusan sastranya. Ambil contoh kisah Yakub yang jatuh cinta pada Rahel. Oke, Ayahnya, Laban, menipunya untuk menikahi Lea, kakak Rahel yang matanya sayu dan tidak dicintai. Yakub harus kerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel, total 14 tahun. 14 tahun. Hanya dalam beberapa kalimat, kita bisa merasakan seluruh tragedi keluarga. Cinta Yakub yang luar biasa pada Rahel, penderitaan Lea yang gak diinginkan, kelicikan Laban. Itu efisiensi naratif yang luar biasa.
Dan mungkin itu sebabnya menurut analisis ini, cerita-cerita ini bertahan ribuan tahun. Bukan karena keakuratan sejarahnya, tapi karena mereka begitu manusiawi. Tepat sekali. Ini tentang cinta, kehilangan, kecemburuan, penyesalan. Cerita-cerita ini bicara langsung ke pengalaman kita sebagai manusia. Tepat. Kisah-kisah ini bukan tentang pahlawan super atau dewa yang sempurna. Ini tentang orang-orang yang rumit, yang membuat kesalahan, dan tentang Tuhan yang juga sedang belajar menjadi Tuhan. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda? Sumber yang kita bedah hari ini menyajikan sebuah argumen yang kuat, bahwa bagian-bagian awal kitab suci bisa dibaca bukan sebagai sejarah ilahi, melainkan sebagai proyek kosmologi politik yang berlian, yang dirancang untuk membangun sebuah bangsa. Betul. Dan kekuatan abadinya, menurut argumen ini, terletak pada kejeniusan sastra seorang penulis, kemungkinan seorang perempuan, yang kita sebut si Yahwis, yang menciptakan cerita-cerita abadi tentang manusia yang kompleks dan Tuhan yang tidak sempurna. Sebagai penutup, analisis ini meninggalkan sebuah pemikiran untuk Anda renungkan. Kekuatan kisah-kisah ini bukan hanya ada pada teksnya, tapi juga pada proses yang disebut ko-kreasi. Ko-kreasi. Artinya, makna dan kekuatan dari kata-kata kuno ini sebenarnya dihidupkan kembali setiap kali Anda sebagai pembaca modern membacanya, menafsirkannya, dan memberinya makna dalam hidup Anda. Oke. Ini menimbulkan pertanyaan penting. Apa sebenarnya hubungan antara sebuah teks kuno dan kesadaran modern? Dan bagaimana pemahaman bahwa Anda adalah mitra dalam menciptakan makna ini mengubah cara Anda memandang teks-teks paling berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia?